Nah, setelah kalian menyimak video tadi, kira-kira penyebab pertama apa sih? Penyebab pertama pencemaran tanah yaitu limbah domestik. Limbah domestik adalah limbah yang berupa sampah anorganik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Contohnya seperti plastik, kaleng, dan styrofoam. Berikut adalah gambar dari limbah domestik. Lanjut yang kedua, ada limbah cair. Limbah cair adalah zat yang sangat beracun terhadap mikroorganisme. Jika meresap ke dalam tanah, akan mengakibatkan kematian bagi mikroorganisme yang memiliki fungsi sangat penting terhadap kesuburan tanah. Contohnya kira-kira seperti apa ya? Nah, ini contohnya seperti deterjen, oli, dan cat. Cat ini bisa cat tembok atau cat warna lainnya ya. Dan yang terakhir, ada limbah industri. Pasti nggak asing lagi kan dengan limbah industri? Penimbunan limbah mengakibatkan pembusukan yang menimbulkan bau di sekitarnya karena adanya reaksi kimia yang menghasilkan gas tertentu dan merusak lapisan tanah yang subur, seperti sisa pengolahan pabrik gula, kertas, krayon, pengawetan buah, pengawetan ikan, dan lain sebagainya. Contoh dari limbah industri ini yaitu salah satunya adalah ampas tahu. Seperti kalian lihat gambar di bawah ini. Kemudian, adapun dampak dari pencemaran tanah sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pada kesehatan. Beberapa bahan kimia dapat menyebabkan kerusakan otak dan gangguan ginjal pada anak, menyebabkan gangguan pada saraf, sakit kepala, letih, dan lain sebagainya. Pencemaran tanah ini dapat juga menyebabkan kematian. Lanjut yang kedua pada ekosistem. Perubahan kimiawi yang radikal menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akibatnya dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan. Yang ketiga, pada pertanian. Dampak pada pertanian, terutama perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Nah, itu tadi dampak pencemaran tanah. Selanjutnya, penanganan pencemaran tanah. Penanganan pencemaran tanah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada remediasi, yang kedua ada bioremediasi, yang ketiga ada reboisasi, dan yang keempat ada pengolahan sampah. Nah, kali ini ada video lagi tentang penanganan pencemaran tanah. Silahkan kalian simak dengan baik dan benar. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara mengatasi pencemaran tanah akibat sampah plastik. Pencemaran lingkungan sudah bukan menjadi masalah perorangan saja. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab bagi kita semua sebab dampaknya tidak hanya diri sendiri yang mengalaminya. Salah satu pencemaran lingkungan yang perlu diketahui yaitu pencemaran tanah. Salah satu penyebab terjadinya pencemaran tanah yaitu adanya sampah plastik. Kita sadar jika plastik tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Plastik dipilih sebagai komponen yang mudah dibuat, ringan, tahan lama, dan terjangkau. Namun seiring berjalannya waktu, sampah plastik sudah menjadi ancaman tersendiri bagi lingkungan. Sampah plastik yang masuk ke dalam golongan sampah anorganik membutuhkan waktu sekitar 50-100 tahun untuk dapat terurai. Wow, lama sekali ya. Bisa dibayangkan, jika sampah plastik terus bertambah, butuh waktu berapa lama lagi untuk plastik tersebut dapat terurai? Nah, sudah saatnya kita bergerak untuk merubah lingkungan menjadi lebih baik ke depannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi pencemaran tersebut? Berikut beberapa hal yang bisa kita lakukan. Buang sampah pada tempatnya. Langkah awal sebagai cara menyelamatkan tanah yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Saat ini masih banyak orang-orang yang membuang sampah sembarangan.
Ada baiknya ubah kebiasaan buruk tersebut untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Ada baiknya juga sejak usia dini, anak-anak sudah dilatih untuk melakukan kebiasaan membuang sampah di tempat sampah, sebab perubahan kecil bisa berdampak besar di kemudian hari. Melakukan 3R. Mungkin istilah 3R masih terlalu asing untuk sebagian orang. 3R yaitu reduce atau kurangi, reuse atau gunakan kembali, dan recycle atau olah kembali. 3R hanya berlaku pada sampah anorganik seperti sampah plastik. Bagi beberapa orang, ada yang memanfaatkan sampah plastik seperti plastik pembungkus makanan untuk diubah menjadi barang bernilai jual. Mereka mengubah sampah plastik menjadi barang kerajinan atau melakukan daur ulang sampah plastik menjadi bahan campuran aspal. Selalu membawa tempat makan dan minum dari rumah. Mungkin bagi sebagian orang malas untuk melakukan hal ini. Seperti contoh membawa botol minum ketika bepergian, dan banyak orang lebih memilih untuk membeli air minum kemasan untuk kemudian membuang tempatnya ketika sudah dalam keadaan kosong. Bisa dibayangkan, jika semua orang melakukan hal yang sama, berapa banyak botol plastik bekas yang terbuang setiap harinya. Dengan membawa botol minum sendiri, sudah menjadi langkah kecil menyelamatkan tanah dari sampah plastik. Begitu pula yang terjadi ketika membeli makanan. Bisa dihitung berapa banyak sampah plastik yang dibawa ke dalam rumah saat membeli makanan, ketika tidak menggunakan wadah atau tempat khusus makanan. Tidak ada salahnya kan untuk menggunakan wadah yang dibawa dari rumah ketika ingin membungkus makanan. Jadi kita bisa meminimalisir penggunaan sampah plastik guna mengurangi pencemaran lingkungan. Gunakan kantong belanja sendiri. Saat kita berbelanja di pusat perbelanjaan ataupun warung dekat rumah, sudah tentu barang yang kita beli akan dibungkus di dalam kantong plastik. Untuk mengurangi dampak pencemaran tanah yang disebabkan oleh sampah plastik, sebaiknya gunakan kantong belanja berbahan kain yang mudah disimpan dan dibawa kemanapun saat ingin berbelanja. Saat ini sudah banyak tersedia berbagai macam model dan bentuk tas khusus untuk berbelanja. Secara tidak langsung, kita telah membantu dalam menyelamatkan bumi dari pencemaran. Berhenti menggunakan sedotan plastik. Bagi kalian yang suka membeli minuman, terutama minuman dingin, beberapa rumah makan akan memberikan sedotan plastik pada minuman. Bisa dibayangkan berapa banyak sampah sedotan plastik yang terbuang setiap harinya. Beberapa restoran cepat saji sudah tidak menyediakan sedotan plastik, jadi kalian tidak akan menemukan sedotan di dalam restoran tersebut. Namun jika kalian ingin tetap minum menggunakan sedotan, saat ini sudah tersedia sedotan yang berbahan dasar stainless steel yang bisa digunakan berkali-kali dan dapat dicuci. Simpan bahan makanan di dalam sebuah kotak penyimpanan khusus. Dalam menyimpan bahan makanan seperti sayuran, ikan, daging, dan lain sebagainya, sebaiknya masukkan ke dalam sebuah kotak kedap udara sebelum dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Selain terlihat terapi, hal ini juga telah mengurangi penggunaan kantong plastik untuk membungkus bahan-bahan tersebut. Saat ini sudah banyak tersedia berbagai macam bentuk tempat khusus menyimpan makanan yang ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Itulah hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran tanah yang disebabkan oleh sampah plastik. Semoga informasi ini bermanfaat dan mari sama-sama menjaga bumi. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi yang lainnya. Sampai jumpa. Dari video tersebut, penanganan pencemaran pertama adalah remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Remediasi ini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama ada on-site, yang kedua ada off-site. On-site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah dijalankan. Terdiri dari pembersihan venting atau injeksi dan bioremediasi. Yang kedua ada offsite. Offsite ini meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu di daerah aman tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Pembersihan offsite ini itu lebih rumit dijalankan atau dilaksanakan daripada pembersihan onsite. Kemudian yang kedua ada bioremediasi.
Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Bioremediasi ini bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, seperti karbon dioksida dan air. Menurut Dr. Anton, salah satu mikroorganisme yang berfungsi sebagai bioremediasi adalah jamur farm. Jamur farm dapat berperan langsung maupun tidak langsung. Jamur farm berperan langsung karena kemampuannya bisa menyerap unsur logam dari dalam tanah. Dan jamur farm berperan tidak langsung karena menstimulir pertumbuhan mikroorganisme bioremediasi lain seperti bakteri tertentu. Dan selanjutnya, ada reboisasi. Pasti tidak asing lagi kan dengan kata reboisasi ini? Reboisasi merupakan penanaman kembali hutan yang gundul. Dalam hal ini termasuk pula tanah yang sudah rusak. Ada beberapa tanaman yang dapat menyerap radiasi atau bahkan polusi dari suatu ekosistem yang rusak. Selanjutnya, ada pengolahan sampah. Cara penanggulangan yang bisa kita lakukan adalah memilih untuk membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Seperti sampah organik dibuang ke tempat sampah organik. Begitu pula sebaliknya, karena sampah ini dapat dijadikan sebagai pupuk jika diolah. Wah, tak terasa ya, materi hari ini akhirnya selesai juga. Semoga kalian bisa paham dengan materi yang bisa saya jelaskan dengan baik dan benar, karena materi ini juga dilengkapi video. Nah, sekian, terima kasih. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf.